Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustazah Aisyah Ajuri selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughah Al-Arabi. Di sini saya Anissa Fatul Mas'ula akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ilmu Dalalah atau Semantik. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah ini. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Hakikat bahasa bertujuan untuk menyampaikan pesan atau mengkomunikasikan makna. Bahasa adalah suatu sistem yang bersifat sistematis dan sekaligus sistemis. Sistemis yakni bahasa itu bukan suatu sistem tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik yang merupakan cabang dari linguistik. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan semantik? Yang kedua, bagaimana ruang lingkup kajian semantik? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makna? Kemudian tujuan dari makalah ini juga terdapat 3. Yang pertama, untuk memaparkan pengertian semantik. Yang kedua, untuk menjelaskan ruang lingkup kajian semantik. Dan yang terakhir, untuk memaparkan klasifikasi makna. Kemudian kita akan membahas yang pertama, pengertian semantik. Ilmu dalalah atau semantik adalah cabang dari ilmu bahasa linguistik yang mengkaji makna kata dan kalimat, atau tepatnya makna dalam bahasa. Nama lain dari semantik adalah ilmu makna. Perlu digarisbawahi bahwa nama lain dari semantik adalah ilmu makna, bukan ilmu ma'ani, karena ilmu ma'ani adalah cabang dari ilmu balaghah. Semantik telah disepakati oleh ahli-ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang ilmu yang membahas tentang makna. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup kajian semantik. Objek kajian semantik adalah makna atau arti satuan bahasa. Leach menjelaskan bahwa objek kajian semantik adalah maknanya satuan bahasa yang tidak dihubungkan dengan konteks tuturan. Semantik mengkaji tanda bahasa dengan konsep serta acuan baik secara leksikal maupun gramatikal. Kajian semantik pada tataran fonologi berupa analisis fonem sebagai pembeda makna dalam konteks minimal. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa semantik adalah subsistem kajian bahasa yang mengkaji makna satuan bahasa yang tidak disertai dengan konteks non-linguistik. Lingkup kajian semantik itu berupa makna satuan bahasa dalam kata, frasa, klausa, dan kalimat, dan teks. Untuk pembahasan yang terakhir ada klasifikasi makna. Dalam penelitian ini, konsep makna yang digunakan adalah berdasarkan pada kajian semantik, yaitu khusus pada makna bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia. Dalam bahasa Arab, kata makna berarti 1. Penghematan pada suatu benda dengan mengurangi penggunaannya. Yang kedua, menunjukkan ketundukan penggunaan. Dan yang terakhir, kejelasan pada suatu benda. Adapun makna pada adalah maksud yang tampak jelas pada suatu benda setelah diteliti, atau dengan kata lain, makna adalah apa yang tersembunyi atau yang dikandung oleh suatu lafal dalam bentuk yang jelas. Dr. Muhammad Muhtar Muhammad telah mengklasifikasikan jenis-jenis makna ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama makna dasar atau asasi. Makna ini merupakan makna pokok dari suatu bahasa. Makna ini pun memiliki hubungan erat dengan makna, bahkan bisa dikatakan sama dengan makna dalam fonologi atau nahwu. Contohnya, kalimat imro'ah memiliki makna konseptual sebagai berikut. Kata imro'ah artinya wanita, yang merupakan manusia, bukan laki-laki, baligh atau dewasa. Yang kedua, makna tambahan, yaitu makna yang ada di luar makna dasarnya. Makna ini dapat dikatakan sebagai makna tambahan dari makna dasar, namun makna ini tidak tetap dan perubahannya
menyesuaikan dengan waktu dan kebudayaan pengguna bahasa. Contohnya, kata imro'ah atau wanita yang memiliki makna dasar manusia, bukan laki-laki yang dewasa. Jika kata ini ditambahi dengan makna tambahan, maka banyak sekali makna yang akan timbul dari kata tersebut. Seumpamanya, jika kata wanita dimaknai oleh sebuah kelompok dengan makhluk yang pandai memasak dan suka berdandan, maka inilah makna tambahan yang keluar dari kata wanita tersebut. Kedua, makna tambahan ini tidak berlaku tetap sebagai makna tambahan dari kata wanita. Apabila suatu kelompok pada zaman tertentu menggunakan, maka makna tambahan ini masih berlaku. Namun jika makna ini sudah tidak dipakai lagi, maka tidak berlaku pula lah makna tambahan itu. Yang ketiga, makna gaya bahasa, yaitu makna yang lahir disebabkan karena penggunaan bahasa tersebut. Penggunaan bahasa dapat dilihat dalam bahasa sastra, bahasa resmi, bahasa pergaulan, dan lain sebagainya. Contohnya, kalimat daddy digunakan oleh orang-orang aristokrat yang memiliki jabatan yang tinggi. Sedangkan kata al-waladu atau orang tua digunakan sebagai bahasa sopan dan hormat. Yang keempat, terdapat makna nafsi atau makna objektif, yaitu makna yang lahir dari suatu lafadz atau kata sebagai makna tunggal. Dan yang terakhir, makna ilha, yaitu jenis makna yang berkaitan dengan unsur lafadz atau kata tertentu dipandang dari penggunaannya. Dalam makna ini, memiliki 3 pengaruh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh suara atau fonetis. Contohnya, seperti suara-suara hewan yang menunjuk langsung pada hewan itu. Yang kedua, pengaruh perubahan kata atau syarfiyah berupa akronim atau singkatan. Yang terakhir, pengaruh makna kiasan yang digunakan dalam ungkapan atau peribahasa. Kesimpulan dari makalah ini adalah kajian makna kata dalam satu bahasa tertentu menurut sistem penggolongan semantik adalah cabang linguistik yang bertugas semata-mata untuk meneliti makna kata. Banyak bidang ilmu lain yang mempunyai sangkut paut dengan semantik. Oleh sebab itu, makna memegang peranan tergantung dalam pemakaian bahasa sebagai alat untuk penyampaian pengalaman jiwa, pikiran, dan maksud dalam masyarakat. Bidang semantik terbatas pada usaha memperhatikan dan mengkaji proses transposisi makna kata dalam pemakaian bahasa. Apabila seseorang memikirkan maksud suatu perkataan sekaligus memikirkan rujukannya atau sebaliknya, hubungan antara dua hal antara maksud dengan perkataan itulah lahir makna. Oleh karena itu, walaupun rujukan tetap akan tetapi makna dan perkataan dapat berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.